Alhamdulillah, program Titian Barokah paket 8 gratis 1, paket ekonomis 12 hari plus live. Jadi 8 orang yang berangkat gratis 1 orang. Paket ekonomis booking sekarang, 1 kamar isi 4 orang itu disebut quad, 1 kamar isi 3 orang disebut triple, dan 1 kamar isi 2 orang disebut double. Itu ada harga-harganya guys. Harga tersebut sudah termasuk tiket pesawat, tour leader, mutawif, handling airport, visa umroh, perlengkapan umroh, air zam-zam, city tour, Makkah dan Madinah, makan full board, dan lain-lain. Segera hubungi kita di nomor yang tercantum di sini. Segera hubungi kami agar dapat umroh yang barokah, aman dan terpercaya. Baru gua datang ke Indonesia, baru tapi berjuang rakyat juga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tentu tanggal 18 ini adalah tanggal pembeda yang kebetulan kami sebagai penggugat dari hampir semua prinsipal hadir di mediasi 1:30 lewat sedikit. Namun dengan berjalannya waktu di dalam ruangan tersebut, kalau dari prinsipal penggugat diacungin jempol memang oleh mediator hakim karena hadir, bagus, dan tertib awalnya. Namun, setelah berjalannya waktu masuk ke area pertanyaan kepada tergugat dan prinsipalnya, silahkan koordinator kita menjelaskan. Ya, baik. Begitu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya kita semua, baik prinsipal maupun kuasa hukum penggugat perkara 754 ini malas sebenarnya ketemu ya dengan Jokowi, dengan Aguan, dengan Antoni Salim, dengan Mas Kota, dengan Surta Wijaya, dengan Erlangga Hartarto. Malas kami sebenarnya. Tapi sekali lagi, karena ini adalah proses hukum itu taat pada hukum, dan dalam gugatan perdata diatur salah satunya harus ada mediasi, dan di dalam Perma nomor 1 tahun 2016 tentang pedoman dan tata cara bermediasi, memang para pihak harus mediasi, dan para pihak dimaksud itu prinsipal, dan prinsipal itu bukan kuasa hukum. Sekali lagi, prinsipal itu bukan kuasa hukum. Para pihak ya, itu jelas di pasal 6 dikatakan para pihak hadir ya, memenuhi panggilan mediasi baik dengan atau tanpa didampingi kuasa hukum. Itu tegas normanya.
Nah, hari ini ternyata bukan hanya para pihak yang tidak datang, bahkan ada kuasa hukum juga yang nggak datang. Kemarin Surtawijaya dan Mas Kota masih sempat mengutus kuasa hukumnya. Hari ini ternyata tergugat 7 dan tergugat 8, saudara Surtawijaya dan Mas Kota tidak hadir prinsipal, juga tidak hadir kuasa hukumnya. Ini kan melecehkan. Betul. Padahal mereka kan kuasa hukumnya banyak. Saya nggak tahu juga apa karena kuasa hukumnya naik meja terus malu mau datang ke sini, ya saya nggak tahu, itu hal yang Salah lain. satunya. Gitu. Ya, salah satunya begitu. Dan kemudian kan kami sudah katakan berulang kali dalam sidang mediasi sebelumnya, kalau tidak hadir sampaikan alasan. Kalau dia keluar negeri, kasih tahulah nih jadwalnya, ini tiket perjalanannya. Jangan berdalih lagi sibuk ada kerjaan. Memangnya kita yang gugat prinsipal ini pengangguran semua. Beliau dari Bandung jauh-jauh, Bang Rizal Fajrillah ini memang ini pengangguran, nggak ada kerjaan. Enggak, kita semua itu punya pekerjaan, tapi karena kita tunduk taat dan patuh pada Perma 1 2016 tentang mediasi, kami hadir gitu loh. Termasuk hakimnya loh marah tadi dibilang begitu. Ya. Kami nih banyak pekerjaan juga. Sampai mediatornya juga menyatakan mediator juga banyak pekerjaan, dan itu kan sebenarnya sudah disonding pada minggu sebelumnya. Harusnya kalau memang dia taat bisa diatur jadwal. Kalau pertama ya mediasi pertama banyak kerjaan, oke lah kita maklum, belum tahu jadwalnya. Minggu kedua, ini kan minggu kedua mediasi kedua kan sudah tahu jadwalnya. Harus. Kalau dia menganggap ini penting, dia cancel acara yang lain, datang ke sini. Lalu setelah itu kami diminta itikat baik mengajukan penawaran. Hah, nggak mau kami mengajukan penawaran. Kalau ya kami hanya mau bermediasi dengan orang yang beritikat baik. Ke dalam Perma, kalau tidak datang berarti tidak beritikat baik. Berarti apa? Beritikat jahat. Nah, kami nggak mau memberikan penawaran pada orang-orang yang punya itikat jahat. Pasal 221. Ya, jadi untuk apa kami menyampaikan mediasi, penawaran, ringkasan daripada apa yang kami inginkan kepada pihak-pihak yang sudah jelas tidak beritikat baik, tidak menghargai mediasi, tidak menghargai hukum, tidak menghargai pengadilan, tidak menghargai konstitusi. Hei, saudara Guan, kau kalau bicara di Tempo katanya kau minta proses hukum. Iya. Kau tidak mau kalau urusannya dibawa ke demo dan sebagainya. Hari ini prinsipal menggugat. Proses hukum datang kau. Jangan hanya kau bicara di Tempo saja kau bicara tentang proses hukum. Sekarang hadapi proses hukum. Kalau cuma ngutus lawyer itu nggak punya kepentingan, nggak punya kewenangan, nggak punya duit untuk membayar denda akibat perbuatan yang melawan hukum itu. Dan bukan tanggung jawab lawyer. Ini perkara prinsipal. Kalau nanti dihukum, siapa yang membayar ganti ruginya? Lawyer? Bukan. Yang membayar ganti rugi pelanggaran hukum ini adalah siapa? Aguan, Antoni Salim, Jokowi, Surtawijaya, Mas Kota, dan Airlangga Hartarto. Jadi justru kalian punya kepentingan langsung. Tapi kalau kalian mengabaikan, oh nggak ada masalah, kami sudah siap bertarung, kami sudah siap bukti-bukti, kami sudah siap saksi-saksi. Justru kami ingin jadikan ya peradilan ini sebagai peradilan publik untuk mengadili kejahatan-kejahatan kalian yang telah melakukan perbuatan melawan hukum dan proyek yang didalihkan PSN PIK ya, PIK 2 Pantai Indah Kapuk. Selanjutnya begini. Tadi kami sudah keluarkan kesimpulan. Sudahlah Pak Mediator, saya paham, kita semua paham. Mediator sedapat mungkin ingin menengahi kalau bisa selesai dengan perdamaian. Tapi damai itu kan hanya orang yang punya itikat baik. Daripada kita menghabiskan waktu dengan orang-orang yang tidak punya itikat baik, yang tidak mau hadir di pengadilan, ngapain? Ya sudah, panggil sekali lagi. Dengan catatan kalau sekali lagi Airlangga Hartarto, Antoni Salim, Aguan, Surtawijaya, Mas Kota, Jokowi tidak ada, ya sudah nggak apa-apa, dianggap gagal. Deadlock. Gak ada masalah buat kami gagal mediasi. Wong kami juga sebenarnya tidak mau bermediasi, cuman karena menghargai proses ya kita ikuti mediasi. Ya. Justru kami ingin membuktikannya di pokok perkara untuk membongkar semua kejahatan-kejahatan terkait Pantai Indah Kapuk 2. Siap. Dan yang terakhir, mohon maaf, itu adalah ruang mediasi, bukan ruang untuk mengancam, apalagi mengancam akan mengambil upaya hukum. Kami tadi emosi juga. Sudah baik kita dengarkan dengan baik-baik, tiba-tiba kuasa hukum Airlangga Hartarto mengancam kalau ada yang mengedarkan rekaman nanti kan kami ambil upaya hukum. Loh, memangnya yang mengizinkan cuma dia? Wong pesertanya banyak. Kalau yang lainnya mengizinkan, selesai itu perkara. Dia aja yang nggak mau. Dan mohon maaf, itu ruang mediasi kok keluar ancaman untuk mengancam dengan frasa akan kami ambil upaya hukum. Mohon maaf, ajari dulu Airlangga Hartarto tentang hukum sebelum mengancam-ngancam prinsipal kami. Kenapa?
Erlangga itu sebelumnya kami gugat yang datang dari Kementerian Koordinator Bidang Ekonomi. Nggak ngerti hukum tuh Erlangga. Sebelum mengancam hukum, ajari dulu itu Erlangga tentang hukum. Yang digugat pribadinya kok yang datang dari Kementerian Koordinator Bidang Ekonomi begitu loh. Dan terakhir, mohon maaf. Saya tadi menahan emosi benar, yang lainnya sudah sampai ke tahap atas semua. Tapi karena tidak ditemukan penyelesaian dan bahkan ada narasi ancaman, tadi saya memang keluar, pamit. Keluarnya saya tadi pamit. Dan tidak ada yang dihalangi oleh mediator. Mediator mendiamkan, berarti mengizinkan. Dan setelah acara, mediator juga menghampiri saya bahwa acara selanjutnya adalah tanggal 25 dengan agenda pemanggilan para pihak yang tidak hadir jam 1 dan dengan catatan kalau tidak hadir ya sudah. Biar kita nggak banyak debat, deadlock, gagal, kita masuk ke pokok perkara. Demikian dari saya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, terima kasih kepada Ustadz Ahmad Ghazienuddin. Sekarang sedikit waktu yang tegas dan jelas dari Bang Cucu. Semua nanti silakan. bagian ya. Ya. Nggak usah ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi seperti apa yang sudah dijelaskan ya, sudah diterangkan oleh rekan saya Ghazienuddin, bahwa saya berpendapat bahwa ini merupakan mediasi sudah yang kedua kalinya, bahwa aguan CS, aguan dan kroni-kroninya itu ya, termasuk juga Hartarto ya, itu saya menilai mereka memang tidak ada goodwill, tidak ada suatu niat baik untuk menyelesaikan atau menghadiri acara sidang kita ini. Ya. Karena KUHP sudah menyatakan, gitu ya, juga Perma 1 2016 ya kan, sudah menyatakan bahwa mediasi itu prinsipnya dihadiri oleh kita, ya, penggugat dan tergugat langsung. Nah, pasal 221 kan begitu. Nah, karena ini yang sudah kedua kalinya mereka tidak hadir dengan berbagai alasan sibuk dan kerja dan sebagainya, padahal kami juga sibuk juga kalau dipikirkan, kita juga punya kerjaan. Jadi udahlah, jadi menurut saya tidak ada suatu niat baik ya dari mereka tergugat atau tergugat ini untuk menyelesaikan masalah ini secara langsung untuk hadir. Kita nggak tahu apakah memang mereka takut atau memang mereka tidak bisa membuktikan sebetulnya kesalahan mereka, ya kan? Karena di yang kita ini mewakili rakyat tuh, rakyat yang akan mengadili mereka, begitu. Jadi mereka sudah jelas-jelas mereka merampas tanah rakyat, kemudian aset rakyat, ya kan begitu, empang rakyat, sampai tanah negara, sungai-sungai itu diuruk, itu kan aturannya jelas melanggar ya ketentuan negara, dan aparat negara tidak ada yang berkutik, tidak ada yang mengambil tindakan terhadap hal itu sampai sekarang. Saya dengar baru ada pemanggilan, padahal tadinya awalnya proses pihak kejaksaan, ya katanya sedang dengar akan dialihkan apa pindahkan ke kepolisian. Kalau aduh sandiwara apa lagi, kacau kan. Jadi seperti itu, jadi hanya upaya mengulur waktu, dan kami tekankan sekali lagi bahwa kasus ini tidak hanya berhenti di kepala desa Kohok, namanya Arsin ya. Namanya Asin kata rekan saya. Jadi kita mengidentifikasi, menduga kasus ini akan diperpanjang dan akan berhenti sampai tingkat kepala desa saja. Walaupun sampai sekarang kepala desa Kohok itu menghilang katanya, menghilang telan bumi kan aja. Nah, kan aneh aja, lucu ya. Jadi ini harus serius ya, dari mulai penyidikan dialihkan dari pihak kejaksaan kepada pihak kepolisian, sampai kepala desanya juga sampai sekarang juga belum diperiksa, hilang katanya. Ya. Jadi kami berharap betul-betul kasus ini kasus yang berimplikasi kepada aset-aset rakyat kita, rakyat pribumi begitu, itu bisa ditangani dengan serius. Oke, demikian. Terima kasih. Terima kasih Mas Cucu, udah tadi dijelaskan ya panjang lebar ya. Tentu aset itu bukan cuma untuk rakyat, tapi untuk negara, dimakan, diambil, dipaksa, dirampok. Selanjutnya ada Mbak Kurnia untuk menyampaikan apa yang terjadi, ledakan-ledakan kecil tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka! 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 Ya, saya sangat bersemangat pada hari ini ya. Allahu Akbar. Saya bersemangat sekali pada hari ini ya.
karena menurut saya arena mediasi itu selain memang untuk bermediasi juga bisa melihat tipikal dan karakter daripada masing-masing pengacara. Sebagai seorang yang beragama, saya sangat percaya sebagaimana surat Al-Balad ya, ada golongan kiri dan ada golongan kanan. Saya ingin mengatakan secara jelas, insya Allah kita golongan kanan. Siapa itu golongan kanan? Golongan kanan adalah orang yang mengambil jalan sukar untuk menegakkan keadilan. Ya, saya ingin mengatakan pengacara-pengacara pihak lawan dalam hal ini ya, para tergugat, baik 1 sampai dengan 8 itu mengambil jalan solus oligarki and the gang suprema lex exto. Jadi Anda mengambil jalan menyelamatkan oligarki dan para penjahat-penjahat sebagai suatu keutamaan. Ya, ini kebalikan daripada keselamatan rakyat. Saya ingin mengatakan ya, PSN yang berjumlah 233 bernilai 6.246,7 triliun itu ada di seluruh Indonesia itu, yang memberikan demikian itu adalah Joko Widodo. Joko Widodo tidak bersikap sebagai seorang sultan sebagaimana Hamengkubuwono X bersikap sebagai sultan dalam penerapan ya PSN Bawen Yogyakarta. Ya, pembangunan Bawen Yogyakarta ini sempat tersendat. Bukan karena Hamengkubuwono X sebagai sultan yang dihormati rakyat tidak mengerti kepentingan daripada PSN, tapi beliau memikirkan rakyatnya dan memberikan ya persyaratan. Apa itu persyaratannya? Bahwa PSN Bawen Yogyakarta tidak boleh mengganggu situs cagar budaya. Bahwa Bawen Tol Yogyakarta tersebut tidak boleh mengganggu kawasan ekonomi. Tidak boleh membelah kawasan, tidak boleh mengganggu komunitas, dan pastinya berguna bagi masyarakat. Apakah hal tersebut ada dalam pertimbangan-pertimbangan Jokowi sebagai tergugat 5 dalam menerapkan PSN tersebut? Tidak ada, ya. Kami ini langganan menggugat beliau. Sangat menunggu pertemuan dengan beliau, betul? Kalau begitu Bapak Jokowi yang terhormat, kapan Anda akan datang ke pengadilan? Masih ada 1 kali panggilan lagi. Stoplah cawe-cawe, stoplah main presiden-presidenan, ya. Sehingga Anda mendapatkan privilege bahwa Anda dengan sangat bahagia, presiden kami yang kami cintai harus mengatakan hidup Jokowi. Ya, apanya yang hidup? Kami berharap kesetiaan seorang presiden ya yang memang konon katanya sangat berjiwa setia kawan itu jangan digeser menjadi fanatisme buta, sehingga Anda buta dengan kejahatan yang sudah dilakukan oleh mantan Presiden Republik Indonesia ke-7. Betul? Oleh karena itu tidak berpanjang-panjang, sama seperti koordinator kami katakan tadi, datang saja Pak pada panggilan yang tinggal 1 kali lagi. Jika tidak, Andalah yang membutuhkan sebenarnya ya, Anda yang membutuhkan klarifikasi itu. Sebelum perkara ini dibuka secara luas dan lebar dan rakyat bisa melihat satu demi satu dosa-dosa Anda. Demikian. Betul? Kalau begitu, tunggu tanggal 25 Februari 2025, itu adalah mediasi terakhir. Setelah itu tiada maaf bagimu, tiada damai bagimu. Kami siap menghadapi Anda. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamu alal mursalin, walhamdulillahirabbil alamin. Merdeka! Al-Kodi kembali hadir. Baju koko kesayangan Anda kini sudah tersedia kembali. Untuk pemesanan hubungi nomor di atas. Dengan desain yang semakin modern dan bahan yang semakin nyaman. Al-Kodi siap menemani ibadah dan aktivitas sehari-hari Anda. Dapatkan koleksi terbaru Al-Kodi sekarang juga.